Siang tak sempurna tanpa mentari, malam tak sempurna tanpa rembulan, salamku tak sempurna tanpa jawaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahi ala nikmatil iman, alhamdulillahi ala nikmatil islam, alhamdulillahi ala nikmatil hidayah, alhamdulillahi ala nikmatit taubah, alhamdulillahi ala nikmatil hijrah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah yang sampai detik ini melimpahkan lapis-lapis kenikmatan kepada kita. Nikmat iman, Islam, hidayah, hijrah, ukhuwah, dan semoga acara kita, kegiatan kita hari ini menjadi wasilah bahwa kita melaksanakan kewajiban yang telah Allah berikan, yaitu menuntut ilmu. Nah, ibu-ibu sadayana dan bapak-bapak yang alhamdulillah masih ada di gedung Al-Wildan ini, kalau misalkan saya tanya untuk sesi kedua ini mau apa hari ini? Nah, jawabannya bersenang-senang. Oke, jadi sekitar 30 menit ke depan, ibu-ibu, bapak-bapak mau apa hari ini? Bersenang-senang. Nah, kurang abdol kalau tidak ada gerakan. Menurut dan Ustaz Ami, tangannya begini, bersenang-senang. Oke, siap. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu mau apa hari ini? Bersenang-senang. Oke. Nah, insya Allah hari ini kita akan belajar bersama agar tidak gagal menjadi orang tua yang menyenangkan untuk anakku. Nah, kenapa ini penting? Karena banyak anak yang dia lebih senang dengan orang lain ketimbang dengan orang tua. Nah, nanti kita coba gali di next one. Oke, nah ini sekitar 2020 kita semua, hampir semua menjadi guru dadakan, betul ibu? Saat pandemi, nah anak-anak itu dirumahkan, khususnya yang punya anak SD itu jadi guru dadakan. Kalau anak SMP, SMA kadang udah bisa mandiri. Nah tapi yang masih level SD itu harus ditemenin. Nah pertanyaan yang sering disampaikan adalah, kuat berapa menit ibu-ibu tanduk tidak keluar? Itu jangan bertahan lama pembelajaran. Ma, ayah PR di sekolah di WA, mau mana? Tuh gimana gampang, diajar ke sekolah kemari, saya dijelasin secara ini. Pulpen mana pulpen? Ah, terjadi memang, gus siun. Sebenarnya banyak. Tadi apa nih? Oke, tegang kan? Pulpen. Dia, tak jawaban. Itu kumaha? Ulangi deh. Kan geus ieu. Sekali deui. Dia. Nah, ngerti kan? Perhatikan benar-benar. Dia. Ujungnya kan nangis sudah. Nah, pertanyaannya sama seperti Ustaz Ahmad tadi, mirip lah gitu. Kita itu Bapak Ibu sering stres ya, lebih stres ngajar anak sendiri dibanding ngajar anak orang lain. Padahal pengalaman stres itu sebenarnya tidak hanya dialami oleh ibu-ibu yang bukan guru. Kan mungkin yang kesulitan ngajar di rumah itu karena satu, mereka bukan guru. Dua, mereka sudah lupa materi yang anaknya pelajari itu karena sekian puluh tahun lalu udah nggak dipelajari lagi. Pokok mama bahula nggak enak semua. Tuh kumaha ajarkan lah sakatarana. Lah pokoknya gitu lah. Pokoknya tuh jelaskan. Bilang tadueuna dengan guru les. Akhirnya dia sibuk dengan guru les, bukan dengan ayah ini. Nah, tapi pengalaman stres seperti itu juga sebenarnya dirasakan oleh mereka yang guru. Katakanlah mereka dosen, guru ngaji favorit, guru di sekolahnya favorit. Oh, kalau dia datang anak-anak itu senang. Tapi kalau ngajar anak orang lain bisa bertahan lama. Anak sendiri berbeda. Dan bukan kasus itu saja, istri ke suami itu lebih cepat nada naik, termasuk suami ke istri. Kalau lagi pengajian ini saya juga ibu-ibu. Tapi kalau ke istri sendiri itu ujiannya. Kenapa? Guru saya menyampaikan karena pahalanya besar, maka ujiannya beda.
Selain itu kita punya ekspektasi yang tinggi pada anak kita. Kita pengen sekali ngajar jadi. Padahal dulu ketika kita seusia mereka dulu juga nggak pintar-pintar amat. Tapi karena kita punya ekspektasi sekali ngajar kita pengen dia langsung bisa, ternyata tidak, langsung marah. Nah sehingga kita ingin belajar nanti bagaimana menjadi anak dan menjadi guru yang menyenangkan untuk anak, gitu. Lanjut Pak. Nah kira-kira kalau ibu-ibu melihat ada bongkahan batu seperti itu di jalan, tertarik ngambil tidak? Lagi di motor ya, lihat batu bentuknya begitu, lempeng kan? Lempeng aja. Nah padahal ini adalah muntahan ikan paus ini, yang harganya miliaran. Kira-kira kalau kita tahu itu batu ikan paus, muntahan ikan paus yang harganya miliaran, tos 5 km karek sadar, wih deh mah, bener, dagang mama buru-buru tahun tangkas dugi. Nah, kenapa? Karena kita melihat itu adalah benda yang berharga. Gitu. Sesuatu yang berharga maka kita akan perjuangkan benar-benar. Nah, pertanyaannya, siapa anak kita? Siapakah anak kita di depan mata kita? Apakah dia sekedar orang seunggok daging yang ikut makan di rumah kita, yang kita biayai sekolahnya, atau sebuah amanah? Amanah. Yang namanya amanah pasti apa? Pasti akan diminta pertanggungjawaban, begitu. Pasti akan dihisab. Coba next. Jadi apa itu anak? Nah, amanah jalan ke surga. Coba bareng-bareng Bu ya. Kalau ada kata apakah siapakah anak? Jawabannya amanah jalan ke surga. Apakah anak? Nah, jadi kalau kita memandang anak itu jalan ke surga, maka kita akan hati-hati betul. Tidak ada orang tua yang sempurna Bu ya dalam mendidik anak. Saya juga melakukan banyak kesalahan. Saya punya 3 putra, usia TK 0 besar, kelas 1, kemudian kelas 4 gitu. Dan motah gitu kalau laki-laki mau mandi itu basuh bulu motah gitu. Kayak dia di bajuan motah joget-joget gitu. Karena emosi gitu. Gang keras motah gitu. Nangis gitu. Minta maaf. Nah, dan banyak mungkinnya episode setiap dari kita beda-beda. Ada yang mungkin habis ngepel, anaknya ngawur dengan sabun gitu. Ada video, ada ketika terjun payung dengan atau tumpukan baju yang udah rapi. Obat. Itu acak-acakan dari atau tanduknya kalau. Nah, tapi kalau kita melihat dia sebagai jalan ke surga, kita api bisa ngurus sendiri. Nah, tapi kalau kita hanya melihat seonggok daging, itu nyarekannya kita agak. Dina zikir mah apa zikir mulutnya mah tangannya kan astagfirullah. Jadi tidak nyambung, ucapan dengan tangan tidak nyambung. Artinya istighfar itu menyakiti. Bahkan untuk bab sholat yang wajib untuk orang dewasa, gitu. Anakku tidak boleh dipukul yang belum balik kan, gitu di bawah 7 tahun. Tapi kita mah dalam hal-hal yang mungkin sepele dan hal sepele, kita kadang berani cubit, gitu ya, berani apa yang membuat anak sedih gitu. Nah sehingga yang pertama harus kita samakan adalah mindset kita memandang anak itu sebagai anak gitu. Sehingga tadi mungkin menyambut pertanyaan ke Ustaz Anwar, kebahagiaan itu ada 4 yang diajarkan ke saya itu. 1, kebahagiaan sesaat, contohnya makan es krim. Makan es krim kan enak loh, tapi hilangnya segitu aja. Maka untuk mendapatkan kenikmatan itu harus makan es krim lagi. Nah, terus kenikmatan yang lain juga sama. Yang kedua, kenikmatan prestasi. Kalau ibu misalkan belajar masak, terus belajarnya lama, ternyata masakannya enak, dipuji sama suami, senang nggak Bu? Istri gue mantap. Besok bikin lagi, butuh anggaran berapa bilang aja. Oh rumah tuh. Nah kenikmatannya lebih dari kenikmatan yang sebelumnya. Nah level ketiga, kebahagiaan sosial. Jadi kalau kita bikin pesantren misalkan seperti ini, terus besar, bikinnya mah dulu
tapi orang tuh menyebut-nyebut misalkan yang mendirikannya, guru-gurunya, ustadznya, wah alhamdulillah ya dulu perjuangan Anda, alhamdulillah sekarang pesantren jadi bagus. Itu juga ada kesenangan dan dia lebih lama durasinya dibanding yang sebelumnya. Nah, yang keempat, kebahagiaan tanpa syarat. Nah, kebahagiaan tanpa syarat ini karena disebutnya ikhlas. Jadi kalau kita mendidik anak ingin anak soleh itu masih ada syarat. Jadi kita itu bahagia kalau apa? Anak soleh. Padahal anak tidak harus soleh ke kita. Urusan kita apa? Mengurus dia dengan benar. Masalah dia mau berbakti ke kita itu beda urusan. Itu mah urusan dia kan penciptanya. Urusan kita kan mengurus dia dengan benar. Tapi kalau kita berharap nanti biar kalau aku sudah tua diurus sama kamu ya. Kalau mama udah tua nanti saya nggak sama mama. Itu mah urusan dia dengan penciptanya. Urusan kita mah benar-benar dari kecil semua hak dia kita tunaikan. Nah, kalau kita benar-benar bisa ikhlas, bahkan tidak berharap dia ngurus kita waktu besar, tidak ada harapan dia kemudian memberi rumah, mengajak kita jalan-jalan, memplong. Hati itu memplong karena seperti anak saja berbakti ke orang tua, bukan karena orang tua saya nggak ada, tapi karena Allah yang memerintahkan. Artinya orang tua benar atau tidak pun, anak itu tetap wajib bersilaturahmi, bersikap baik orang tua. Berikutnya, nah sekarang kita demo ya, biar ibu-ibu yang penting mah, yang lebih penting dari pertemuan ini, nanti ibu-ibu punya PR di rumah, melakukan sesuatu mungkin dengan anaknya. Nah kalau ditanya pelajaran apa yang paling sulit diajarkan ke anak di rumah, kira-kira apa? Pelajaran matematik. Tapi buat ibu dulu waktu sekolah termasuk yang sulit juga nggak matematik. Kalau buat ibu mudah. Ragu juga nanti dites. Coba boleh sisi curhat dulu. Siapa di antara kita yang merasa dulu waktu sekolah matematika termasuk pelajaran yang sulit? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh banyak ini. Tadi mah nunggu temannya lah. Bisa nyari lah. Nah, saya senang. Di sini banyak ibu-ibu yang merasa matematika sulit. Kenapa saya senang? Saya merasa punya banyak teman. Awal kelas 1, ulangan ujian pertama saya itu 40. Itu salah satu alasan saya benci pelajaran itu. Alasan lainnya apa? 1, rumusnya banyak. 2, ngitungnya rumit. 3, ngerjakannya panjang. Gestek panjang kita menang jawaban. Itu yang paling menyebalkan. Tapi kelas 2 saya bertemu dengan guru yang lain. Kalau dengan guru ini rumus yang banyak jadi sedikit, ngerjakan panjang jadi pondok. Ih aslinya. Jadi kalau teman-teman saya tanya ke saya sebelum ketemu guru aneh ini, bang ulangan seberapa? 40. Ulangan seberapa? 60. Berarti diremehkan bu ya. Nah ujian ulang. Nah setelah ketemu guru aneh kalau ditanya, bang ulangan seberapa? 80. Tapi 90 itu menyesal. Kenapa menyesal? Karena saya malah sanggup 100. Nah karena mulai dari situ saya belajar lebih lama, lebih sering. Nah kecelakaan Pak. Mulai jadi anak olimpiade, kuliah di UPI, di ITB dan jurusannya fisika. Nah padahal dulu sering diremeh. Cuman yang ingin saya sharingkan ke ibu, matematik ini termasuk materi yang basic yang dia sangat penting untuk sukai dulu. Kenapa? Karena semakin ke sana dia akan menjadi dasar bagi ekonomi, fisika, kimia, biologi termasuk agama. Karena kalau dia tidak bisa kali bagi tambah kurang, kalau dia jadi ustadz tidak akan bisa ngajar waris, tidak akan bisa hitung jam. Nah, coba kita demo dulu sebentar ya. Yang guru mana yang guru? Ada. Yang mengajar ibu-ibu. Yang ibu guru. Yang guru kan ada. Coba kalau ibu aja yang pakai kacamata. Iya. Ibu siapa namanya bu? Ibu Yeni. Coba. Ibu Yeni 2 ditambah 3 bu. Mantap. 5 dikali 4. 8 dikali 7. Oke, agak macet bu ya. Oke.
Dan ini untuk anak level bawah, kelas bawah 1, 2, 3 kan belajarnya masih di situ. Ya, masih perkalian, penjumlahan. Termasuk yang SMA pun ada yang anaknya SMA di sini. Ada Bu ya, Ibu. Nah, saya ngajar siswa SMA 1 tahun 2021 waktu pandemi kelas 10. Waktu ngajar 10 dikali 2. 10 kali 2 berapa? 12. Kan tidak bisa maju, harus mundur kan? Nah, dan ini banyak kalau Ibu sering scroll di IG, di TikTok, kan banyak konten-konten yang anak sekolah ditanya materi-materi sederhana dan dia tidak bisa. Dan kita harus tahu kalau anak kita itu sudah beres atau belum. Kenapa? Kalau itu tidak dibereskan, masalahnya bukan matematik, tapi psikologis. Bisa dibayangkan, saya kerjasama sama salah satu madrasah aliyah tertua di Jawa Barat, di Kuningan. Ada siswa kelas 11, kelas 2 di assessment, di diagnosa. Ternyata anak kelas 11 ini kemampuan akademiknya setara kelas 2 SD. Dia nggak bisa perkalian, nggak bisa pecahan, nggak bisa desimal dan lain-lain. Yang dia bisa baru penjumlahan. Cuman yang menarik cara menjumlahnya, modelnya 12 ditambah 15. Kalau kita ngitung 12 tambah 15 itu kan paling nulisnya ke bawah, 12, 15 ke bawah, 27. Anak ini enggak. Gimana cara dia ngitung? 12 tambah 15 pakai sistem turus kayak pemilu. 12 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya Allah, lillah. Kebayang ketika dia belajar di kelas, guru sekolahnya kan suka bikin pembahasan. Ujungnya misalkan setengah ditambah setengah sama dengan 1. Anak ini kan gak ngerti. Sudah mikir, nah setengah tambah setengah buat hiji. Angkat nanya. Pas gurunya beres menjelaskan kan dia mau nanya. Tapi pas mau nanya mikir lagi, aduh, mau nanya mungkin dia mau baturan. Itu bisa diboyok kan? Mau nanya. Nah, kalau itu dibiarkan dalam waktu bilangan bulan, bilangan tahun, maka yang menjadi masalah bukan matematik, tapi psikologisnya. Kayaknya saya kasih pintar teman-teman deh. Kayaknya saya nggak berbakat deh. Maka dia akan mencari aktivitas lain untuk teraktualisasi diri. Karena semua orang itu butuh pengakuan. Ibu juga di rumah kan butuh diakui oleh teman-teman, oleh keluarga, anak, suami. Bagi yang kerja di tempat kerja butuh nggak pengakuan? Butuh. Nah, anak sekolah itu butuh pengakuan dari teman-temannya. Pas ditanya, nomor 5 bisa tuh, 10, 12. Kata temannya tuh, "Dalam mun ayah udah bisa, tong nanyakan kasih dia, wah udah bisa itu bisa sih." Maka dia tidak akan sering ditanya, akan diabaikan oleh teman-temannya. Mau diajak ngobrol nyambung. Tapi anak seperti ini juga normal, dia punya kebutuhan diakui oleh temannya. Jadi selalu muncul ingin diakui. Di sisi akademik tidak dapat, maka apa yang dia lakukan? Kalau dia badannya besar, dia akan mencari pengakuan dengan cara membuli salah satunya. Ulangan dari canda orang, beri isi jawaban ke mau habis. Mau di mana kau orang? Siap lompat badan, berantem, terus nongkrong di warnet sampai tengah malam. Pas main game online, temennya muji, sekarang pinter, levelnya terus luar gitu, sejalan harus jagoan. Di situ dia diakui, jagoan. Coba mana? Mau bisa tanya ke orang, diajar tuh. Di situ dia diakui. Nah, dulu waktu saya sekolah, anak-anak yang dalam tanda kutip bandel, yang ditreatmentnya apa? Fisiknya Bu. Dirinya kamarnya kabur, gelut, merokok dan sebagainya, push up, bersihkan WC, yang sifatnya fisik. Balik lagi ke kelas, bingung deh, guru tinggal ngomong tuh mana nih. Maka dia akan melakukan aktivitas yang sebelumnya, karena dengan melakukan dalam tanda kutip kenakalan, dia diakui gitu, meskipun bandel levelnya. Nah, kalau kita bisa mengubah anak-anak yang di level bandel ini jadi pintar, nomor tiru bisa mana? Boleh. Jagoan. Mana deh? 12. Coba berdirinya. Nah orang pintar, bisa. Nuhunnya pas ngajarin lagi, dadanya itu luar biasa, penuh dengan
kebanggaan. Pokoknya mau bisa tanyakan. Nah, maka dia akan sibuk dengan kegiatan positif seperti itu. Karena besok ditanya ke pelajaran, besok diminta ke depan sama bapak ibu guru. Maka kenakalan yang tadi disebutkan itu hanyalah efek dari dia tidak punya kenikmatan yang lain ketika di kelas atau di sekolah. Nah, tugas kita adalah bagaimana membuat anak itu menyenangkan proses belajarnya. Bukan bisa senang dulu. Coba ya kita demo. Sebutkan jumlah jari yang saya tunjukkan. Oke, cepat. Oke, aturannya dirubah. Sekarang kalau begini 6. Ini berapa? Ini oke, kita coba ya. 7. Angkat tangannya Anda boleh Ibu. 7 dikali 7. Oke. Nah, tapi yang ini yang mau disampaikan bukan jawabannya, caranya. 7 dikali 7. Oke, satu jari yang berdiri nilainya 10. Berarti ini 10, 20. Jadi sebelah kanan berapa? Itu ke anaknya begini apa? Langsung kalian ya. 20. Sebelah kiri berapa? 20. Totalnya? 40. Di kanan yang melipat berapa? Di kiri? Yang melipat dikali, bukan dijumlah. 3 kali 3? Gabungin. 40. Oke. Ya, 8. Tangan kanan 8 kali 7. 56. Oke, 9 kali 9 8. Terbukti? Oke. Ibu yang tadi ibu siapa? Ibu Yeni. Boleh kita sudah? Sebelah kanan 9 Ibu. 9. Sebelah kiri 9 dikali 6. Nah, ini berapa ini? Berapa ya? Ini 4, ini 1. 50. 4 kali 1 gabungin. Oke, tepuk tangan buat Jenny. Itu oleh-oleh di rumah. Jadi anak-anak SD 1 sampai 3 bahkan SMA pun banyak yang masih hafal. Maksudnya dengan cara yang tadi itu kita bantu dia lebih sederhana, biar tidak harus menghafal gitu. Karena insya Allah kalau tangan kan dibawa kemana-mana. Nah, metode lainnya nanti banyak. Cuman intinya kita itu kadang sulit karena tidak tahu caranya. Kalau tahu caranya semua juga insya Allah mudah gitu. Lanjut Om. Oke. Sampai jam berapa? Si kelamaan 15 sampai 25. Lanjut. Nah, ini konsep yang ada di sekolah SMA, Bapak Ibu. Jadi kami, khususnya saya dan tim melihat bahwa sekolah itu harus punya 3 kurikulum. 1 kurikulum untuk guru, untuk siswa, untuk orang tua. Kenapa? Karena kewajiban mendidik itu tidak pada sekolah. Yang Allah berikan yang tadi disampaikan itu ku anfusikum ahlikum naro itu kalau ditafsir itu kum itu untuk ayah, khususnya laki-laki. Artinya dia yang punya kewajiban mendidik anak dan istri. Nanti istri mewakili suami mendidik anak. Cuman intinya kewajiban itu adanya di pihak orang tua. Karena orang tua punya keterbatasan, dia minta tolong ke siapa? Ke sekolah. Jadi sekolah itu posisinya sebagai partner, membantu. Jadi jangan sampai sekolah tuh pengen laporan orang tuanya susah dihubungi, Pak. Ibu pada laporan, punten tak ya lokos. Kan kami itu mau bantu. Nah, maka orang tua wajib tahu kondisi perkembangan karena yang akan dihisab lebih utama itu adalah orang tua. Nah, berikutnya. Jadi nanti di SMA itu akan ada buku khusus, buku pegangan, buku untuk guru, buku untuk orang tua, buku untuk siswa. Secara referensi agama, murid itu harus gimana, orang tua harus bagaimana dan guru bagaimana, dan itu dipelajari oleh masing-masing. Di next saja. Nah, tanpa belajar atau menambah ilmu, kemungkinan kita melakukan kesalahan akan lebih besar.
Contohnya bagaimana? Kita akan coba lihat di klik. Coba di soal. Ini viral deh di media sosial beberapa hari ke belakang. Seorang preman yang memalak sebuah perusahaan. Kita perhatikan bahasa yang digunakan. Ya saya intinya, udah pernah lihat ibu video ini? Intinya preman ini ngancam minta THR. Saya pengen ketemu sama bosnya. Satpamnya nggak berani. Daripada sama perusahaan, udah dari duit saya aja kan gitu. Tapi premannya tetap nggak mau temuin saya sama bosnya. Kalau enggak, nah dia akan begini. Artinya ngancam. Atau ibu pernah nggak melihat video seorang anak dibully sama teman-temannya, diancam selewat mungkin? Nah, suka kasihan nggak sama anak begitu? Nah, khawatir nggak kita menyekolahkan anak kita jauh-jauh ternyata dibully di sekolahnya? Dan perhatikan, bisa jadi pembulian itu dilakukan di rumah kita sendiri. Contohnya bagaimana? Oke, jam 7 badai isya kudu diajar, isuk ulangan, mohon awas. Mulai dari jajan, sholat subuh isuk ke masjid, mohon awas. Itu awas itu bentuk pengancaman. Kan kita khawatir anak kita diancam sama kakak tingkatnya, padahal di rumah dia diancam oleh keluarganya. Siapa? Kita, orang tua. Nitip adek, awas menjerit. Itu bentuk perminta tolong. Bagaimana kita minta tolong tapi ngancem juga ke kakaknya, awas menjerit, awas menggil. Nah, maka kita perlu introspeksi bahwa kita sering khawatir anak kita terluka di luar, padahal dia dilukai di rumah oleh kita. Kita melihat dia nurut ke kita, bukan nurut, bisa jadi dia takut. Di luar, ketika dia ketemu teman yang lebih kecil badannya, powernya, dia punya keinginan yang dia ingin dituruti oleh orang, maka yang terbayang apa? Memori tentang bapak dan ibunya, atau tentang kakaknya ke dia. Kalau saya amati cara anak saya yang pertama marah ke anak yang kedua, mirip sama saya. Kalau dia amati, ih, saya wajah bulan. Iya. Kalau dia amati, oh berarti kita itu harus introspeksi, sering banyak istighfar. Kenapa? Karena justru kejahatan itu kita yang melakukannya di rumah. Gitu. Next. Nah, sebelumnya dulu. Nah, ini gambar otak. Secara biologi ini ada otak depan, otak tengah, otak belakang. Yang ingin dijelaskan otak depan dan belakang saja. Yang depan itu untuk mikir, yang belakang itu disebutnya otak hewan, untuk defense, untuk bertahan. Nah, ketika kita nyuruh anak belajar atau ngomong ngasih nasihat ke anak dengan intonasi yang menakutkan, maka yang bekerja itu bukan otak depan untuk mikir, otak belakang yang fungsinya untuk bertahan hidup. Kalau ada kucing dikejar anjing itu, dia punya refleks harus melakukan apa agar dia bisa bertahan hidup. Nah, ketika anak salah, cara kita mendekatinya bukan dengan lembut, tapi dengan kekerasan. Dengarkan ngomong otaknya, melotot, nyorongos gitu. Langsung dia takut. Nah, ketika takut bukan ini yang aktif, tapi bagian belakangnya bertahan. Maka mungkin dia tidak keluar, tapi dalam hatinya, terlalu tuh gitu dah. Gitu. Anda keluar itu, emang mama juga aku selalu suara gitu. Emang bapak sebentar gitu, nasihat orang mama gitu. Nah, di hati ada gitu, terus menolak. Nah, maka sangat penting ketika dia belajar itu happy. Kenapa? Kan yang harus kerja otak depan, bukan belakang. Kalau otak belakang nggak bisa mikir, jadinya ngedumel. Nah, maka penting metode belajar seperti tadi misalkan, itu contoh yang perkalian kan, biar anak itu tidak harus menghafal 6, 7, berapa ini 20. Nah, kalau anak SD gitu dikasih begini itu kan ada maknanya ya. Dan games-games atau pendekatan yang lainnya, artinya penting bagi kita untuk terus belajar melakukan pendekatan pada anak yang menyenangkan. Next. Nah, ini singkat saja Bapak Ibu ya, ada beberapa poin nanti diperdalam di sesi tanya jawab. Definisi sukses itu apa? Kadang kita sering menjadikan anak kita korban atas impian kita, gitu. Karena kita gagal di situ, kita ingin anak kita mencapai. Contoh,
Kita pengen jadi dokter, itu kesampaian, jadi ambisi. Maka anak yang dipush untuk jadi dokter. Terus kita memandang sukses itu kalau nilai 100, kalau dapat piala juara. Nah, dulu waktu saya punya waktu kuliah di ITB, profesor itu bilang ke saya ini siswa teladan di Riau. Datang ke ITB, dia bercerita waktu dia sebagai mahasiswa. Tidak semua yang masuk ITB itu sukses. Sebagiannya stres, gila, bunuh diri. Kenapa? Karena mereka terbiasa menjadi juara. Datang ke kampus yang semua juara itu muncul, ada di situ. Maka tidak mungkin semuanya juara nomor 1. Pasti ada nomor kesekian dan terakhir. Dan kalau dia tidak terbiasa untuk menerima kekalahan dari orang lain, stresnya luar biasa. Jadi kalau dia dipuji terus sama orang tua, oh kamu hebat, kamu pintar, hafalannya bagus, dadanya itu besar. Dan ketika dia jatuh, stresnya luar biasa. Maka yang perlu kita pastikan definisi sukses itu apa? Karena kalau kita salah mendefinisikan sukses, cara kita komunikasi dengan anak pasti salah. Contoh, kalau menurut kita definisi sukses itu adalah nilai 100, maka ketika bertemu anak pertanyaannya adalah ulangan seberapa? Mahnya 80, bisa atau 80, terus selalu penilai. Tapi kalau definisi kisah adalah proses bukan hasil, pertanyaan bukan itu. Gimana belajarnya? Senang nggak? Suka nggak kamu bantu teman yang kesulitan? Kan begitu. Kalau saya kasih ilustrasi, misalkan begini, si A nilainya 100 ulangan, si B nilainya 75, si C 20, si C ini mau remet, maka wajar nggak si C nanya ke A yang 100? Datang nih si A, ajarin aku dong, aku nggak bisa nih mau remet. Kata si A, kenapa kamu? Sorry ya, aku lagi hafalan, aku lagi belajar, sibuk nih. Ditolak sama si A, karena dia emang asik belajar. Maka karena ditolak sama si A yang 100, dia pergi ke 75 si B. B, ajarin aku dong, aku nggak bisa nih mau remet. Kata si B, kok nanya ke aku? Kan si A ada yang 100. Iya, tapi dia nggak bisa ngajarin aku, lagi belajar. Oh iya. Yang mana yang nggak bisa? Ini hampir semua. Oh. Nomor 1 aku nggak bisa, 2 nggak bisa, salah. Tapi yang lain bisa. Kenapa? Yang kamu bisa aja. Yang ini begini, kalian ngerti nggak? Ngerti. Coba kamu nomor 2. Ih, aku bisa. Nomor 3. Ih, aku bisa. Makasih ya. Kira-kira dalam pandangan Allah mana yang sukses, A atau B? B. Apa dalilnya? Khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi sukses itu bukan masalah nilainya besar atau tidak. Masalahnya dia bermanfaat nggak untuk orang lain. Bukan masalah dia punya uang berapa, tapi dari uang yang dia punya mau nggak dia berbagi jajan dengan teman-temannya. Nah, kalau definisi kita sukses itu harus punya uang sekian, maka komunikasi kita dengan anak itu kaku. Semoga tuh seberaya, gawe kejadian naon, semoga mobil can, selalu begitu, tidak berproses. Jadi ketika anak ujian, dia nggak bisa kebayang pikiran pertanyaan ibu bapaknya ketika pulang apa? Ulangan seberapa? Pasti remeh. Mau remeh pasti diceraikan. Maka dia akan mencari cara agar tidak diremeh. Kemana? Miro. Nanya ke temannya. Karena apa? Komunikasi dengan orang tuanya hanya sebatas nilai, ranking seberapa, juara, hafalannya seberapa, bukan tentang prosesnya. Tapi kalau kita terbiasa gimana? Senang nggak belajar di sekolah? Susah. Kenapa susah? Begini, tahu nggak? Dulu Abi waktu sekolah pernah disetrap sama ibu bapak guru. Masa? Emang gimana? Anak jadi mulai terbuka, mau ngobrol. Jadi jangan seolah-olah kita diimajinkan sosok yang sempurna. Itu juga sering salah, sama seperti mereka. Nah, berikutnya ada konsep bermain. Saya sering komentari oleh mentor dulu, panggilannya Om. Nah, si Om terbiasa kulit tuh budak. Nah, itu sebuah pelecehan. Nah, kalau orang tuh bisa kulit yang budak, bisa orang kulit yang budak. Tapi ketika saya lihat bagaimana teman saya main sama anak, beda dengan cara saya main. Gitu. Jadi kalau ngobrol tuh antara anak dengan istri bisa ketawa lokal. Gitu. Tapi kalau yang dilihat, contoh yang pertama, besok kita jalan-jalan ke Pangandaran, kata bapaknya. Ore, jalan-jalan, judulnya jalan-jalan, main. Pas di Pangandaran,
biasa kalau lihat tempat yang enak buat selfie kan pengen foto, ngumpul lah adik-adik. Anak-anak nggak suka, anak pengen lari-lari. Hadir, lupa, cekal gitu. Gua foto, bisi kabur dipukulkan, dipegang gini. Nah, cekrek. Nah, itu yang senang orang tua, anak tidak senang. Apa buktinya? Orang tuanya senyum, anaknya nangis. Gitu. Itu bukan kesenangan bersama. Yang disebut bermain dengan anak adalah kesenangan bersama orang tua dengan anak. Ada anak yang bawa pedang-pedangan. Oh, aku kekuatan, kuasa angin. Cek anaknya teh, yang masih kecil. Kalau bapak teh tenggelam gitu, cek kabaran. Nah, maksudnya gawe. Anaknya senang, bapaknya enggak. Jadi akhirnya anaknya tidak mau lagi main sama bapaknya. Atau kasus yang berikutnya, besok kita jalan-jalan kemana? Ke kafe misalkan, tempat bermain. Oke. Ini uang 100.000, silakan masuk ke sana, main. Bapak tunggu di luar ya. Akhirnya anak main dengan siapa? Dengan mainan, bukan dengan bapaknya. Jadi banyak orang tua yang gagal hanya dalam bab bermain saja. Dia jarang mau bermain. Jadi kan kalau anak jadi Ultraman masih 7 tahun ke bawah, maka bapak itu harus mau jadi monster. Itu biar anak itu merasa selevel. Kan dalam psikologis itu nggak boleh anak di bawah kita ngomong di atas. Oke, begini sholat subuhnya, tapi dia kan harus setara. Biar anak itu merasa nyaman sama bapaknya. Nah terus begitu. Termasuk secara psikologis ketika anak pengen jadi Ultraman, kita berubah. Wah, aku monster, wah, gitu. Bagi sebagian orang kan, tapi bagi orang tua yang paham psikologis anak, dia mau begitu. Bahkan Nabi Muhammad ketika sujud, dia tidak mau mengganggu kesenangan anak yang cucu yang mendudukinya kan. Dia ingin dia sampai puas duduk. Nah, jadi kadang-kadang kita merasa sudah menyekolahkan, sudah memberikan yang terbaik, tapi dari sisi anaknya dia tidak membuat saya senang. Makanya anak itu lebih senang sama teman-teman. Kalau curhat ke teman-teman, ke orang, bukan ke orang tua. Tapi kalau dia sudah mau terbuka, mah, pak, terang, di kelas saya nulis. Tamu aja selesai. Berarti dia sudah merasa kita layak dipercaya. Memang kumaha itu gelis deh cerita. Nah, kita jadi teman ngobrol. Dan kita juga kan sama, punya masa-masa itu kita bisa cerita tentang bakal hal haram. Curhat adalah gitu. Dan mereka juga harus melewati fase itu. Nanti kita cerita. Tapi dulu bapak hijrah, kio cerita. Jadi ketika dia punya diintimidasi sama temannya, terbuka ke kita. Nah, mungkin yang terakhir saja tentang konsep bodoh dan pintar, Bapak Ibu semua. Kita kadang sering sakit hati kalau dibilang bodoh gitu ya, atau anak kita sering sakit hati kalau dibilang bodoh. Nah, bodoh pintar itu sebenarnya tergantung dibandingkan dengan siapa. Misalkan saya lebihnya ngajar matematik atau fisika, tapi kalau bahasa Jawa saya nggak bisa, maka wajar nggak kalau saya dibilang bodoh? Wajar dalam bab bahasa Jawa. Nah, kalau misalkan saya ini Om Fahmi asli Sunda, saya tanya misalkan Om Fahmi sama Imam Syafi'i pinteran siapa bro? Mau ketawa berarti tidak harus tanyakan. Tapi kalau dilanjutkan pinteran siapa bahasa Sundanya, Imam Syafi'i atau Om Fahmi? Kecuali Imam Syafi'i dikasih waktu buat belajar, seminggu bisa siang karena pinter. Cuman bodoh pintarnya tergantung dalam hal apa dibandingkan dengan siapa. Cuman bodoh itu anugerah, pintar juga anugerah. Karena kalau semuanya pintar tidak harus belajar. Nah, kenapa disebut anugerah? Karena orang pintar itu tidak ada pahalanya. Yang ada pahalanya itu kalau Allah anugerahkan pintar, dengan pintarnya dia ngajarin yang belum pintar. Ada pahalanya di situ. Di bab ngajarnya, bukan di pintarnya. Ketika dia belum pintar, dia bertanya. Di situ ada pahalanya. Bukan di tidak tahunya, tapi dari proses mencari. Masalahnya kadang kita itu yang pintar tidak mau berbagi. Karena kalau berbagi, nanti yang ranking 1 bukan aku. Jadi banyak saingan. Atau kita punya racikan khusus masak, nggak mau bagi-bagi.
nanti yang jadi bintang di kampung kita dalam bab masak jadi yang lain. Nah terus kalau mau nanya nggak mau, kenapa? Malu, takut dibilang bodoh. Nah, itu juga penyakit. Jadi yang bisa saya sampaikan ke kita semua, khusus saya, fokus pada proses bukan pada hasil, karena pintar mah anugerah pemberian dari Allah yang Allah wajibkan bukan bisa, tapi belajar. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata, dikembalikan pada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.